Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang ke-1. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang organ atau alat gerak manusia dan hewan, serta menentukan ide pokok. Baiklah anak-anak, coba kalian simak teks percakapan berikut ini. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang organ gerak manusia dan hewan, mari kita baca teks bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Berdasarkan bacaan tadi, dapat disimpulkan bahwa bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak berarti berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Alat-alat gerak manusia dan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang dapat bergerak karena dipengaruhi oleh otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut disebut sistem gerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah
Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sebagai contoh, coba kalian perhatikan kembali paragraf yang pertama. Pada paragraf yang pertama, yang menjadi ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sementara kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari makhluk hidup. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang ide pokok dan kalimat pengembangnya ya. Coba sekarang kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf, lalu tuliskan pada tabel seperti ini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.